Yes, berterima kasih kembali kepada Anda semua ya sampai detik ini kawan-kawan Anda masih mau mengupdate berita terbaru di industri kripto melalui YouTube channel Crypto Daily Indonesia. Berterima kasih juga kepada Anda semua yang mau mengikuti kami ya di X atau di Twitter sampai detik ini pula. Baik, di kesempatan kali ini saya akan kembali memberikan berita secara fundamental analisis dan kita juga akan melihat secara singkat, secara teknikal untuk Bitcoinnya dalam time frame daily ya. Saya akan tunjukkan kepada Anda secara singkat saja untuk mempersingkat video ini. Baik teman-teman semua, sebelum kita memulai video ini, alangkah baiknya ini gratis ya. Anda dapat melakukan ya, tekan like-nya, kemudian subscribe, bunyikan loncengnya agar Anda selalu mendapatkan berita terbaru di industri ini melalui YouTube channel Crypto Daily Indonesia. Baik, yang pertama kita akan membuka perkembangan terbaru saat ini. Kita cek ya untuk Bitcoinnya time frame daily. Nah, performanya seperti apa? Nah, di sini saya tunjukkan kembali kepada Anda setelah beberapa hari saya tidak tunjukkan secara teknikal untuk time frame daily untuk Bitcoin. Nah, di sini sama-sama kita melihat performa Bitcoin. Kita ketahui bersama kembali mengalami down di 1-2 hari yang lalu dan bahkan sempat turun kembali di bawah 27.000 US dollar saat ini semenjak dibuatnya video ini. Kalau teman-teman memperhatikan, performa Bitcoin itu selalu mengalami penurunan. Akibatnya apa? Penyebabnya apa? Ada beberapa penyebab. Di antaranya saya akan sebutkan, yaitu karena perang terjadi antara Israel dengan Hamas, kelompok Hamas, teman-teman semua yang ada di Palestina. Nah, semenjak perang tersebut, ya memang awal-awal perang itu Bitcoin cukup bagus performanya. Artinya Bitcoin tidak langsung mengalami down secara besar-besaran ya, tidak mengalami penurunan lebih 5%, 10% tidak, tetapi penurunannya itu 1%, 2%, hampir setiap hari seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sudah 6 hari berturut-turut performa Bitcoin ya, close candle-nya itu terjadi candle merah dimulai dari tanggal 8 Oktober, menyusul tanggal 9 Oktober, tanggal 10, tanggal 11. Nah, di tanggal 11 ini cukup panjang body candle merahnya ya. Body candle biru ini cukup panjang terjadi. Kemudian pagi tadi pun semenjak dibuka, kemudian sementara berlangsung di sini masih saja performa Bitcoin ini penurunan ya. Body candle-nya itu masih turun teman-teman semua. Di sini saya akan tunjukkan beberapa garis supportnya ya. Bisa saja memang Bitcoin akan down ke area sini ya. Area sini, area 1 di kisaran 26, dekat 25.000 ya, dekat di bawah 26.000, kemudian di area 25 ribuan dekat di bawah 25.000 US dollar. Maka dari itu banyak kata analis memprediksi, memperkirakan sesuai analisa mereka dengan kondisi yang terjadi saat ini di Amerika Serikat, apalagi kondisi perang belum terselesaikan antara Israel dengan kelompok Hamas ini, teman-teman semua, sehingga ini yang bisa memicu kembali Bitcoin bisa turun lagi hari demi hari ya, beberapa hari ke depan ini. Apalagi kita juga di depan ini masih ditakuti juga, dibayang-bayangi juga dengan tingginya inflasi di Amerika Serikat, sehingga berpotensi di tahun ini The Fed itu masih akan menaikkan suku bunga. Kita tahu entah itu bulan 11 atau bulan 12 The Fed akan menaikkan kembali kemungkinan satu kali lagi teman-teman ya, suku bunga acuan mereka sebelum di tahun 2024 itu secara perlahan The Fed akan mungkin menurunkan kembali secara perlahan suku bunga acuannya. Nah, seperti itu secara singkat kita melihat time frame daily untuk Bitcoin. Nah, yang berikutnya kita melihat kembali saat ini performa altcoins ya. Di sini kita cek saja altcoins-nya ya. Setelah Bitcoin ya, kita sudah cek tadi Bitcoin di 26.700-an, down di 1,8%-an persentase. Kemudian juga Ethereum 1% lebih mengalami penurunan, menyusul juga BNB 1% lebih. Memang sedikit demi sedikit penurunan teman-teman. Tidak secara langsung secara besar-besaran penurunan terjadi di sini, sedikit demi sedikit mengalami penurunan. Kemudian juga XRP ya, Solana lumayan dalam 4% lebih. Kemudian Cardano, Dogecoin, kemudian juga Tron ya. Toncoin juga mengalami penurunan. Kemudian juga di sini ada Polygon Matic, Polkadot, Litecoin ya, dan beberapa altcoins lain, Bitcoin Cash, Chainlink, Shiba Inu.
Shiba Inu performanya cukup buruk ya, sudah turun di peringkat 19 saat ini. Seperti ini ya updatean dari altcoin teratas. Baik, langsung saya tunjukkan kepada Anda berita hangat baru-baru ini yang terjadi di industri kripto. Baru-baru ini sementara berlangsung di beberapa yang lalu persidangan SBF yang kemudian dipanggil beberapa saksi, diantaranya adalah mantan kerabat wanita yaitu Caroline Ellison, mantan CEO dari Alameda Research. Baik, langsung saya tunjukkan kepada Anda. Caroline Ellison dan SBF bersekongkol untuk menjaga Bitcoin di bawah 20.000. Artinya apa? Di sini ada terindikasi ya antara Caroline Ellison dan SBF itu bekerja sama untuk apa? Untuk menurunkan harga Bitcoin di bawah 20.000 dengan cara apa? Menjual sebagian Bitcoin dana nasabah FTX ya. Sangat disayangkan kelakuan SBF. Akibat daripada kelakuannya ini ya, ketika tuduhan-tuduhan ini semua terbukti di persidangan Amerika Serikat, maka ya si SBF ini terancam di penjara sekitar 100 tahun lebih teman-teman ya. Itu ancaman yang dikenakan oleh SBF jika benar-benar tuduhan yang dilontarkan kepada dia itu semua terbukti. Mantan CEO Alameda Research dan mantan pacar SBF, maksudnya di sini mantan kerabatnya ya, girlfriendnya ya, kurang lebih seperti itu. Caroline Ellison bersaksi pada hari Rabu bahwa Sam Bankman-Fried bersekongkol untuk menjual Bitcoin untuk secara artifisial menekan harga di bawah 20.000 US dollar. Ternyata ini rencana mereka di 1 tahun yang lalu ya, yang dimana di situ kita mengetahui Bitcoin itu turun di bawah 20.000 US dollar. Itu rencana si SBF teman-teman semua untuk menurunkan harga tersebut, menjual sebagian Bitcoin dana nasabah. Ketika kepanikan terjadi pada saat itu, saya pribadi teman-teman menyaksikan seluruh informasi tersebut, dan saya juga selalu menyampaikan dalam YouTube, di Twitter atau di X, menyampaikan berita-berita apa yang terjadi pada saat itu di beberapa bulan yang lalu, di 1 tahun yang lalu kurang lebih. Muncul dalam persidangan penipuan kriminal FTX pada hari Rabu, Ellison mengatakan SBF mengarahkan Alameda untuk membuang BTC. Wow, SBF benar-benar perbuatannya teman-teman ya, tidak disangka-sangka dia melakukan ini. Menyuruh Alameda teman-teman semua, salah satu perusahaan anakannya ya, perusahaan trading ya, Alameda Research, itu SBF menyuruhnya untuk membuang BTC yang diperoleh dari dana pelanggan FTX untuk menstabilkan harga. Next yang kemudian di sini, Caroline Ellison mengaku menyalahgunakan simpanan nasabah ya dari Caroline Ellison sendiri dalam persidangan baru-baru ini. Dengan kesaksian dia mengakunya menyalahgunakan simpanan nasabah, dana nasabah yang ada di FTX tersebut. Next, Ellison mengaku menggunakan simpanan nasabah FTX secara tidak patut untuk menutupi utang Alameda. Juga atas perintah SBF. Nah, kita mengetahui bersama itu juga atas perintah si Sam Bankman-Fried berjumlah sekitar 10 miliar dolar. Wow, 10 miliar dolar teman-teman semua. Berapa ratus triliun nih teman-teman ya? Ratusan triliun intinya. Ketika pelanggan berburu-buru menarik dana pada November 2022, baik FTX maupun Alameda tidak memiliki cadangan yang cukup. Ya, jadi pada saat itu di bulan November ya, saya sangat mengingat pada saat itu yang dimana ketika kepanikan terjadi ya, token FTX FTT mengalami penurunan yang sangat dahsyat pada saat itu, yang kemudian juga si Binance mengumumkan menarik diri dari kerjasama antara Binance dan FTT dan FTX pada saat itu, dan dia juga melepas token FTT mereka. Binance mengumumkan, sehingga pada saat itu terjadilah kepanikan sell secara besar-besaran ya, kepanikan big sell ya, kepanikan penjualan besar-besaran pada saat itu, sehingga membuat token FTT ya pada saat itu mengalami penurunan sangat dahsyat, mengakibatkan juga tidak mumpuni, tidak memiliki likuiditas yang cukup FTX ini. Nah, maka ketika pelanggan secara keseluruhan, secara besar-besaran menarik dananya, FTX tidak memiliki dana tersebut karena dana tersebut sudah disalahgunakan, sehingga pada saat itu FTX mengumumkan kebangkrutan mereka teman-teman. Next yang kemudian Ellison lebih lanjut bersaksi bahwa SBF memerintahkan Alameda untuk secara agresif membeli dan menjual token FTX asli, yaitu FTT, untuk mempertahankan pasarnya ketika harga turunnya. Jadi itu peristiwa yang terjadi pada saat
seperti itu teman-teman. Kesaksiannya secara langsung mengimplikasikan SBF dalam penggunaan dana dan pasar klien secara tidak sah. Ellison berpendapat dia melakukan kejahatan bersama maksudnya sini mantan kerabatnya itu ya, SBF, dengan menyesatkan pemberi pinjaman. Pengungkapan ini memberikan gambaran paling jelas tentang mekanisme di balik operasi campur aduk Alameda dan FTX serta praktik bisnis yang ceroboh. Next up, peran Ellison yang muncul sebagai saksi bintang, maksudnya di sini saksi penting ya. Ellison ini muncul di persidangan teman-teman semua untuk mengungkap semua ini, menunjukkan perubahan dramatis setelah kedekatannya dengan SBF sebagai mitra dan CEO. Pernyataannya sejauh ini merupakan pukulan besar bagi pembelaannya. SBF menghadapi hukuman hingga 115 tahun penjara jika terbukti bersalah atas semua tuduhan. Wow, hukuman yang sangat berat ya terhadap SBF. Pandangan Anda bagaimana dengan 115 tahun ini? Apakah ini sudah sebanding dengan apa yang dilakukan oleh SBF, dengan pelanggaran yang dilakukan oleh SBF? Coba teman-teman tulis di kolom komentar. Saya pikir mungkin ya cukup sekian dulu berita secara fundamental baru-baru ini apa yang terjadi di industri kripto. Jika Anda tidak ingin kehilangan, jika Anda tidak ingin ketinggalan berita terbaru di industri kripto, pastikan diri Anda untuk mengikuti YouTube channel Crypto Daily Indonesia, dan juga jangan lupa ikuti X Crypto Daily Indonesia. Saya pikir cukup dengan Sofyan di sini. Sampai jumpa video besar berikutnya. See you. Bye bye.